ada fi'il madhi, ada surat apa saja, ada anfaqo, ada anfaqta, ada anfaqtum, ada anfaqu. Artinya ada 11. Di sini dipaparkan juga surat dan ayatnya dalam tabel. Di sini juga ini surat Al-Baqarah ini cukup banyak ya, ada tunfikuna, ada yunfiku, bentuknya ada yunfiku, yunfikuna. Ini juga yunfikuna ada banyak gitu. Ada 22. Nah, di sini ada fi'il amr, ada anfaku. Di sini anfiku maksud saya, maaf. Anfiku yang berbentuk perintah ada 9. Ada juga masdar, nafakoh ada 2. Lalu ada isim fa'il, nafakot, infak, sama konfikin. Seperti itu. Masing-masing ada 1 di surat-suratnya. Seperti itu yang sudah dipaparkan di dalam tabel. Lalu selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami menyusun yang ketiga dulu ya. Nah, yang ketiga ini kami mempelajari ayat demi ayat berbicara tentang tema yang dipilih sambil memperhatikan asbabun nuzulnya, seperti itu. Karena infak ini cukup banyak, ada 70-an lebih, hampir 80. Jadi di sini kami hanya mengutip sebagian dulu gitu ya, masih on proses karena kami juga masih belum mengklasifikasikan mana ayat yang utama, mana ayat yang pendukung gitu. Sehingga kan tadi seperti ibu sudah sampaikan sebelumnya mungkin ya, yang asbabun nuzulnya itu ayat yang utamanya saja gitu. Karena kita masih belum mengklasifikasikan sedetail itu, jadi masih hanya sebagian gitu asbabun nuzulnya. Langsung saja, ini salah satunya ada asbabun nuzul surah Al-Kahfi, tapi kebetulan yang dipaparkan surat Al-Kahfi ini tidak banyak berbicara tentang infak. Lalu yang asbabun nuzul di surat Al-Hadid, dari Al-Hadid ini kami mengutip dari kitab rujukan dari 3 kitab tafsir yang dirujuk, yang disarankan oleh Bu Eni yang sebelumnya. Nah, di sini dilihat dari ayat ini, asbabun nuzul dari surat Al-Hadid ini, langsung saja ya, intinya ini panjang juga. Iya, ngapa? Iya, ngapa? Jadi intinya tentang ini ayat tentang apa ya, Rasulullah. Mohon maaf ini karena sangat panjang sekali dan waktunya terbatas, jadi saya kayak terburu-buru. Jadi ini tentang infak, surat Al-Hadid ayat 10. Mungkin nanti bisa lebih persingkat lagi. Lalu ini mungkin agar lebih singkat ya, yang asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 19. Mohon maaf sebelumnya. Jadi asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 19 ini adalah kaum muslimin bertanya kepada Rasulullah SAW, di manakah kami infakkan harta benda kami ya Rasulullah? Kaum muslimin bertanya kepada Rasul pada saat itu, lalu Rasul menjawab, tidak lama kemudian turunlah ayat ini. Jadi turunlah ayat surat Al-Baqarah 215. Ayat itu adalah Umar bin Al-Jumu'ah bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang kami infakkan? Jawabnya, oh iya, jadi ini salah satu sebabnya turunnya ayatnya adalah karena kaum muslimin itu bertanya kenapa, apa yang harus diinfakkan gitu oleh kaum muslimin. Langsung saja agar mempercepat waktu. Langkah keempat adalah menyusun runtutan ayat berkaitan dengan masa turunnya, khususnya dengan hukum atau kronologi kejadian dan lain-lain. Jadi di sini sudah kami kelompokkan dari seluruh ayat itu mana yang makkiyah dan mana yang madaniyah. Jadi menurut Al-Qatan ini terdapat 20 surat Al-Quran yang tergolong surat madaniyah dan 82 surat makkiyah, seperti itu. Tapi meskipun begitu, pendapat Al-Qatan ini masih ada beberapa yang diperselisihkan. Langsung saja kita ke tabel. Nah, di sini kelompok kami sudah mengurutkan tabel urutan ayat infak berdasarkan surat makkiyah. Namun di sini kami masih menemukan tartibun nuzulnya itu masih menurut tartibus suwar gitu. Belum menemukan kitab rujukan yang tartibun nuzul yang per ayat, karena mungkin sangat banyak ya, mungkin itu susunan Al-Quran satu mushaf tapi per ayat gitu. Mungkin itu sedikit, hanya menemukan yang per surat. Ini yang sudah kami klasifikasikan. Juga ini tabel kedua. Tabel kedua adalah ayat-ayat infak yang berdasarkan surat madaniyah, seperti itu. Ini yang awal dulu, ya dari awal turun sampai akhir turunnya, seperti itu. Yang per suratnya. Lalu yang kelima ini, memahami korelasi yang kelima kami menemukan munasabahnya, korelasi munasabah untuk ayat-ayat ini. Mungkin karena waktunya juga sudah terbatas sekali, jadi intinya saja ya. Jadi ini ada munasabah antara ayat-ayat dengan sebelumnya. Di sini juga ada munasabah surat Al-Hadid dengan ayat sebelumnya, seperti itu. Ini yang selanjutnya belum selesai. Segitu saja.
Mohon maaf jika banyak kesalahan dan juga mengulur waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Teh Nabila. Ya, alhamdulillah kelas kelompok sudah mempresentasikan sejauh mana penelitian yang sudah dilakukan. Demikian seperti itu Ibu, saya selaku pemandu acara mohon maaf apabila ada kata dan tutur kata yang tidak enak di teman-teman. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu. Mangga Ibu. Ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan bahwa misalnya mengelompokkan ayat, menentukan tema. Nah, menentukan tema itu kan langkahnya melihat makna dari kamus seperti apa. Nanti di hasilnya, jadi setiap langkah misalnya gini, langkah pertama itu hasilnya apa? Oh, ini menemukan tema artinya dengan makna itu ya, makna kamus ya. Lalu kemudian kedua mengumpulkan ayat yang tadi ada berapa ayat yang bicara tentang misalnya kalau dari Nabila itu infak dalam bentuk fi'il, madi, mudhore, kemudian juga masdar. Ada berapa ayat kelompoknya nanti disebutkan itu hasilnya kan itu. Lalu yang ketiga melihat asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul ini dilihatnya dari mana? Benar Pak Tatan, lihatnya dari 3 tafsir itu ya. Dari 3 tafsir yang kita sudah sepakati. Lalu kemudian ayat yang mana saja yang punya asbabun nuzul, kan nggak semua ayat punya asbabun nuzul ya kalau pakai teori klasik. Nah, nanti kemudian sesudah melihat ayat, kemudian juga melihat asbabun munasabah ayatnya dari mana? Ya dari 3 tafsir itu. Hasilnya apa? Nanti kan manfaat kita mengetahui asbabun nuzul dengan munasabah itu memberikan arah pada penafsiran kita. Nah, nanti dari asbabun nuzul yang kita dapatkan, kira-kira ayat-ayat ini berbicara tentang apa secara kronologis, biasanya berkaitan dengan apa, mukhatabnya itu siapa, kemudian konfliknya seputar apa, misalnya. Nah, itu. Lalu yang munasabah, ternyata dalam susunan ayatnya, munasabahnya dapat disimpulkan apa arah untuk penafsirannya. Nah, kalau sudah dapat, kan kita harus melihat kronologi ayat itu memang agak sulit, kata Pak Badru juga agak sulit katanya. Jadi cukup kita mengetahui mana yang makiyah dan mana yang madaniyah. Maaf, ada yang telat, ada yang lewat. Dari kelompok 1, dari langkah 1 dan 2, ini kita sudah bisa menentukan ayat yang utama yang mana dan ayat yang pendukung yang mana. Ayat utama harus difokuskan. Jadi kalau misalnya kita menemukan ayat pendukung, biarkan, jangan dibuang, tetap disimpan. Nanti kan bisa buat tugas lainnya, maksud saya, atau nanti akan dikorelasikan zakat dengan pajak, misalnya dalam penafsiran, apakah cukup membayar zakat saja, tidak usah membayar pajak. Itu kan suka jadi perdebatan ya, katanya orang muslim kenapa jadi selalu miskin, karena katanya bayar pajak dan bayar zakat. Itu kan nggak sesuai dengan teori, karena kan teorinya semakin banyak mengeluarkan infak kan semakin banyak tambahannya ya, teorinya kan gitu. Tapi ada kelompok orang yang anti pemerintah kayaknya itu, jadi nggak mau bayar pajak. Lalu kemudian dari hal-hal seperti ini kan kita bisa mengkanter pendapat-pendapat orang yang tanda kutip tidak sejalan. Lalu kemudian yang ini kita menemukan kelompok ayat ya, kelompok ayat utama dan pendukung 1 dan 2, 3 dan 4. Kita tahu arah ayatnya mau kemana, ini tuh gitu ya. Kenapa penting mengetahui kronologi ayat? Saya khawatir ada ayat-ayat yang dinasah. Nah, jadi kita hanya mencari ayat yang menasah. Kalau di antara kelompok utama ayat itu ada yang dinasah, berarti kan itu ditinggalkan. Dalam artian pengertiannya kita abaikan, masuk pada kelompok ayat pelengkap, bukan kelompok ayat pertama. Syukur-syukur kalau kita bisa sampai paham ini mutlak apa muqayyad, ini am apa khos. Nah, itu juga penting. Tapi kalau tidak sampai tidak apa-apa. Namanya juga tahap basic ya.
Karena di S1 juga nggak ada praktek seperti ini. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang S1-nya bukan IAT Usuluddin UIN Bandung, praktek tafsir maudhu'i itu tidak sampai sedetil ini. Selalu masih perdebatannya mau metode siapa yang digunakan gitu. Saya mengambil resiko dengan menggunakan memilih Quraish Shihab, dan ternyata Quraish Shihab mengikuti seluruh langkah Farmawi ini sebetulnya. Lalu kemudian langkah berikutnya, setelah mengetahui jumlah ayat, mana tadi catatannya ya? Langkah berikutnya memahami korelasi sudah, kemudian menyusun pembahasan dan nanti itu terakhir ya. 7, melengkapi penjelasan ayat dengan hadis kalau ada. Ini biasanya ada di Ibn Katsir. Ini kita bisa lihat di Ibn Katsir itu banyak sekali riwayat-riwayat yang berkaitan dengan satu makna ataupun pemakna ataupun penafsiran secara umum pada ayat-ayatnya. Ini apa pentingnya? Kita mengetahui ada beberapa hadis yang berkorelasi menafsirkan ayat utama dengan merujuk pada 3 tafsir ya. Lalu kemudian yang terakhir menganalisa ya, membuat seluruhnya menjadi paduan yang utuh. Jadi kesimpulannya langsung pada kesimpulan bahwa berdasarkan makna kamus, sedekah itu memiliki 3 makna. Berdasarkan kamus apa 3 makna. Kemudian berdasarkan pada korelasi ayat, ternyata sedekah itu memiliki makna 1, 2, 3. Kemudian asbabun nuzul dan munasabahnya menunjukkan pada ayat utama adalah mengarah pada sedekah dalam artian material gitu ya, bukan sedekah dalam artian senyuman yang atabassumu fi wajhi sodik fi wajhi sahibika sedekatun, yang itu enggak ya, misalnya enggak itu. Nah, itu poin-poin pentingnya. Lalu kemudian yang selanjutnya apa, dan begitu selanjutnya. Terakhir nanti saya berharap semua pekerjaan ini dikumpulkan tentunya sebagai arsip, tetapi target akhirnya sebagai UASnya saya meminta tolong pada Anda semua untuk membuatkan rekaman videonya, entah itu pakai suara orang atau hanya sekedar tampilan-tampilan pohon kayak gitu, lalu kemudian ada muncul sedekah secara kamus, sedekah secara ini, lalu kesimpulannya seperti apa. Itu nanti semua si video itu akan diunggah di channel YouTube punya kita, punya S2IAT, sebagai hasil dari pembelajaran yang bisa dinikmati oleh banyak orang ya. Kalau idealnya ini suara apa? Beneran suara dari itu saya gitu? Suara suilan gitu. Nah, iya tahu. Makanya saya sadar juga kenapa gitu. Oke, nanti di akhirnya misalnya kalau ada akan lebih baik kalau ada yang mampu membuatkan video seperti videonya Pak Irfan Amali yang kemarin ya, bener gitu, yang gitu ya. Musik itu durasinya berapa menit Bu? Ya, karena kalau kata Pak Irfan Amali kan kalau lebih dari 4 menit orang sudah bosan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya itu agak sulit, apa namanya, kita belajar kan 10 menit pun nggak apa-apa gitu. Tapi ya resikonya nanti orang bosan mendengarkan. Itu saja. Nanti itu akan menjadi sumbangan jariah yang sangat luar biasa untuk S2IAT yang mau akreditasi, dan juga kita harus promosikan, share, like, and subscribe ya, agar prodi IAT kita menjadi terkenal gitu, bahwa kita ada, hai dunia, aku ada di sini sebagai mahasiswa IAT yang membuat satu video tentang tafsir maudhu'i, tentang sedekah, sholat, zakat, infak, dan yang lainnya. Jadi untuk Pak Tatan, kesulitan seperti itu memang wajar, maka harus diganti dengan mencari mana kelompok Makiyah dan mana kelompok Madaniyah. Itu saja, biar agak mudah gitu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan pada saya? Saya juga mau masuk yang berikutnya. Jadi video itu untuk
nilai UAS. Ya, ya. Jadi yang nanti yang dikumpulkan ke saya itu cuman bentuk semacam lampiran kayak tadi ya, kelompok ayatnya, kemudian simpulkan. Itu aja, nggak usah pakai bentuk makalah. Tetapi nanti terakhirnya adalah video dari hasil yang kita temukan. Rekaman videonya bergambar ya seperti kartun gitu Ibu atau gimana Ibu? Bebas. Karena itulah tas'alu anil asya'i intu bedalakum tasukum. Saya sudah memberikan had bahwa videonya itu boleh pakai desain itu kalau sulit hanya video rekaman foto ataupun gini kan kayak sok di TikTok gini ya. Nah itu ya, kan itu kan cuman apa namanya background suara air mengalir atau kemudian background pemandangan laut, tapi kita ngomong soal sodako, definisi apa, kumpulan ayatnya ada 15, ini kayak gitu. Suara anak abdi gambaran nusanes gitunya punya. Ah, itu mah teknis Pak, asal jangan anaknya nangis ya pakai video. Boleh lihat tuh Pak Ustadz Asep di channel saya. Oh, tuh langsung. Oh gitu. Alhamdulillah. Promosi. Nanti Aden bisa terima job kayaknya. Untuk membuatkan. Pangitipkan Aden. Nah, wanipiro Aden, wanipiro. Oke, ini sebagai Bu, punten Yap. sedikit Bu. Ya. Untuk yang asbab an-nuzul tadi yang kalau kita tidak temukan, jadi gimana Bu? Dikosongkan saja atau Ya. bagaimana? Ya, nanti dikosongkan saja, tapi kita fokus pada munasabah. Oh baik, siap. Kita boleh menyebutkan di video kita, kami tidak menemukan asbab. Misalnya, the prolog dulu ya, bahwa makna sodako hanya berasal dari 3 tafsir A, B, C. Nah, gitu. Nggak orang pada bilang, nah itu ayat. Nah, sudah, kita kan hanya melihatnya dari 3 tafsir. Nah ini next time bisa jadi khutbah, metode khutbah, bisa jadi materi khutbah, materi Isra Mi'raj tentang sholat, itu kan bisa dirujuk oleh beberapa orang, berharap begitu, hanya menarik, buatlah yang menarik, kemudian juga untuk mensosialisasikan apa yang dalam Al-Quran, dan ini loh tafsir maudhu'i ala akademisi gitu ya, bukan cocokologi sakahayangna seperti yang terjadi di luar sana, yang tafsirnya itu diarahkan untuk menggiring ide seseorang, menggiring pada sesuatu yang bersifat politis misalnya, itu tidak, tapi kita tujuannya adalah betul-betul akademis, praktek menafsir maudhu'i dengan metode Farmawi, lalu kemudian dengan merujuk hanya pada kitab tafsir, 3 kitab tafsir yang menurut kita itu baik gitu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, asbabun nuzul sama munasabahnya semua atau yang utamanya aja? Yang utama, ayat utama saja. Oh ya, berarti tidak harus semua ya Bu. Soalnya kadang ada asbabun nuzulnya kan nggak, di ayatnya ada infaknya tapi nggak berhubungan sama infaknya gitu. Ya, nggak usah, kelompok ayat utama aja. Untuk Bu, kalau yang nggak ada munasabahnya kita buat sendiri atau gimana Bu? Ada, saya yakin ada di Wahbah Al-Zuhaili itu sangat lengkap. Iya, kalau di Wahbah ada semua kayaknya Bu. Kalau yang 2 itu kemarin kita baca. Ya, bacalah Wahbah kalau begitu. Makanya kenapa saya memilihkan 3 tafsir itu, karena nih sebetulnya nih asumsi saya di dalam Ibn Katsir itu akan kelihatan beberapa riwayat ya, kita akan menemukan beberapa riwayat di situ, lalu kemudian kalau di Qurtubi itu akan terlihat perbedaan pendapat mazhab biasanya karena dia begitu detail menuliskan tafsir dengan faslun. Lalu kemudian kalau Wahbah Al-Zuhaili dengan keterangan yang cukup lengkap karena beliau adalah doktor dan kemudian ditulis di abad kontemporer dan juga sangat memperhatikan kaidah tafsir juga maqasid syariah. Nah, itu yang membuat tafsir Wahbah Al-Zuhaili itu banyak rujukannya ya. Saya pernah ketemu 1 kali dulu itu waktu di Makassar, Wahbah Al-Zuhaili itu datang, lalu saya waktu itu masih S2 gitu ya. Saking favoritnya pada Wahbah Al-Zuhaili ini,
Saya pergi ke Makassar dan mendengarkan pidatonya yang luar biasa. Kemudian juga mengajarkan beberapa poin ya pada yang hadir pada saat itu tentang bagaimana cara menafsir dan juga memilih qawaidut tarjih, memilih pendapat tafsir yang mufasir yang roji dan mana yang tidak roji, kata dia itu ada kaidah-kaidahnya. Jadi qawaid tafsir itu bukan hanya how to interpret, tapi juga bagaimana kita menilai hasil tafsir orang, apakah itu sesuai dengan kaidah bahasa atau enggak. Dia kasih clue-cluenya biasanya ada di mana saja itu salahnya. Begitu. Baik, kalau sudah tidak ada yang Kalau minggu depan mah berarti kita melengkapi yang hari ini ya Bu ya? ya. Tadinya saya mau tunjukkan itu, tapi waktunya sudah habis nanti ya. Besok insya Allah minggu depan, kalau moga-moga bisa ada sinyal, saya ingin tunjukkan pendapat kelanjutan dari yang saya teliti, yang saya sedang pelajari tentang riba ya. Tapi saya mengambilnya kelompok mufasir klasik dan kelompok mufasir kontemporer tentang riba. Di minggu depan mah Mela, Ibu, tanggal 19, Ibu. Oh iya, mau Iya. Oke, jadi mau mauludan. Masuk aja, ya berapa kali nggak kita nggak masuk. Maulidnya diundur kan. Libur sama tong diundur, maulidnya diundur, libur manggar. Ya oke. Berarti tinggal kesepakatan, saya punya hutang berapa pertemuan karena ada berbagai hal, hari Rabu, hari Kamis, pas Selasa itu ya, Rabu yang paling banyak bolos itu saya Rabu. Saya nggak nyangka Rabu itu banyak banget acara. Saya menghindari Kamis karena biasanya acara tuh di Kamis. Kenapa jadi semester ini dia Rabu? Ya sudah, kita nanti ngobrol di WAG saja. Kalau sudah tidak ada lagi yang perlu ditanyakan terkait dengan tugas mata kuliah dan segala macam, saya senantiasa berdoa semoga semuanya sehat. Semoga yang nggak pernah on cam bisa on cam, biar saya tahu wajahnya. Semoga yang belum selesai tugasnya, semoga dimudahkan. Iya Bu, iya Bu, iya Bu. Mantap. Mantap. Pada Allah senantiasa dilindungi dari segala mara bahaya, baik dan berasal dari makhluk Allah yang nyata ataupun yang gaib. Billahi taufiq wal hidayah, wal 'afwu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kok suaranya kecil? Dan mau dana itu. Dan liburnya. Samarnya, ayeunanya, jelasnya pasti bakal libur. Libur. Nampaknya mau dana di Tanjung Sari. Yang kok langsung suaranya kecil yang barusan? Mana tuh kesadarannya, Widi, assalamualaikum. Kok kecil ya? Ini sudah full. Coba, bentar, YouTube dulu, cek YouTube.